Assalamualaikum, perkenalkan aku Leslie Reini sebagai dosen program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya mengikuti pelatihan untuk pengelolaan limbah B3, pelatihan dan sertifikasi. Untuk pengelolaan limbah B3 itu sendiri itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu terdiri dari perizinan termasuk adanya SOP. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi bahaya dan kecelakaan kerja di lingkungan limbah B3 itu sendiri. Yang ketiga adalah pemantauan, keempat adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Kita karena tadi udah nyebutin 5 tahapan itu, kita masuk tahapan satu persatu. Di tahapan yang pertama itu adalah kita menyusun atau merancang SOP itu sendiri. Setelah SOP itu sudah disusun, kita lanjut untuk membuat laporan pengelolaan limbah B3 yang terdiri dari, kalau tahap pertamanya itu kita harus siapin alat dan bahan yang ada di sekitar kita yang berpotensi ada limbah B3-nya. Kemudian setelah sudah ada di skop di lingkungan kita buat rencana kerja ya. Nah, setelah udah ada rencana kerjanya, kita begitu udah semua nih tahapannya, SOP yang udah ada kita sempurnain lagi. Setelah udah, kita memverifikasi persyaratan dokumen apakah sesuai dengan yang ada di SOP. Kalau sudah sesuai, udah oke, baru kita proses untuk pengajuan izin untuk pengelolaan limbah B3. Oke, selanjutnya itu tahapan kedua. Tahapan kedua ini kan kita mengidentifikasi bahaya dan kecelakaan kerja di daerah limbah B3 itu sendiri. Kalau misalnya di program studi teknik informatika, itu limbah B3-nya itu erat kaitannya dengan PC, erat kaitannya dengan monitor, erat kaitannya dengan motherboard yang udah tidak terpakai. Itu adalah inventarisasi. Kita lakukan pencatatan dulu sumber-sumber dan kategorinya itu masuk kemana nih limbah B3-nya itu tadi. Setelah kita udah tahu nih skop-skopnya, kita lanjut ke identifikasi potensi bahaya. Contohnya nih, kalau identifikasi potensi bahayanya itu kayak baterai. Nah, baterai itu kan bisa berpotensi untuk adanya korosif. Nah, itu kalau misalnya kena air, itu kan airnya itu mengandung besi dari yang korosif itu sendiri. Nah, itu udah berbahaya. Nah, itu masuknya ke limbah, makanya ada potensi bahaya dari pengolahan itu sendiri. Setelah kita udah tahu nih potensi-potensi bahayanya, kita harus tahu kalau misalnya itu berdampak ke kita atau potensi bahaya dari kecelakaan kerjanya. Kalau misalnya terkena korosi dari limbah B3 itu sendiri, dari limbah baterai, apa yang penanganan kita harus lakukan? Nah, itu kita susun dalam bentuk JSA. Bisa kalian cari sendiri ya terkait JSA itu. Itu tujuannya untuk memitigasi dan meminimalisir adanya resiko. Selanjutnya, hasil dari kita udah identifikasi segala macam, itu kan udah kita proses. Tahapan yang ketiga itu pemantauan. Tujuan pemantauan itu apa? Untuk memastikan SOP yang sudah berlaku itu dijalankan dengan baik oleh pihak siapa? Pihak laboran dan pihak di lingkungan sekitar yang ada limbah B3-nya. Mungkin banyak yang masih bingung gimana sih buat tahu gimana proses pemantauannya itu sendiri. Proses pemantauan itu kita bisa melakukan uji laboratorium. Dari mana? Kalau misalnya dari pihak program studi saya, itu kan berkaitan dengan komputer. Berarti kita ambil sampel tanah yang ada di sekitar itu. Kalau misalnya ditaruh ke TPS-nya itu ada terpapar, bukan terpapar tanah ya, maksudnya ada ke dekat tanah. Terus kita juga melakukan uji sampel air, karena saya masuknya ke bahan padat, makanya nggak ada uji sampel udaranya. Jadi uji sampelnya itu ke tanah dan ke air. Sesudah itu, uji sampel itu kemudian kita analisis. Nah, masuk ke tahapan selanjutnya. Kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu proses evaluasi. Uji sampel yang kita sudah dapatkan nih, sampel tanah, sampel air dari yang berada di sekitar limbah B3 itu kita ujikan di laboratorium, gunanya untuk mengetahui apakah itu melewati baku mutu atau tidak. Jika hasil uji labnya itu melewati baku mutu sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup, maka perlu ada kajian lebih lanjut mengenai SOP-nya. Tetapi jika sesuai atau kurang dari baku mutu, berarti SOP-nya sudah jalan sesuai prosedur. Masuk ke tahapan yang paling terakhir atau tahapan kelima, yaitu mengenai pelaporan. Hasil evaluasi tadi kemudian kita kasih dulu ke pihak manajemen. Kalau dari pihak manajemennya itu menyetujui, itu kita laporkan kemana? Ke aplikasi Simple LHK. Oke, karena tadi udah kita jelasin nih pengelolaan limbah B3, mungkin kalian mau tahu nggak di mana sih tempat TPS? Kalau misalnya di lingkungan saya ini, saya berada di daerah Jakarta ya, mungkin kalau mau tahu.
Oke, saya menunjukkan salah satu contohnya. Itu saya berada di sekitaran TPS, tapi kita nggak boleh kayak gini aja nih. Maksudnya kayak persiapannya kayak gini. Karena ini sangat berbahaya ya. Berarti kita harus pakai namanya masker. Nah, jadi untuk prosedurnya sendiri kita harus pakai APD. Gunanya buat apa? Untuk melindungi diri. Nah, misalnya ini kan baunya sangat tercemar ya, menghirup aroma asbak juga. Nah, terus untuk menghindari kita potensi ada ya terpapar atau terkena air limbah, makanya kita harus pakai sarung tangan. Di sini itu ada lembar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini ada lembarnya. Terus di sini kalau misalnya kalian usaha atau pengelola harus mengisi ini. Nah, salah satunya adalah di sini ada karakteristik dari limbah itu sendiri. Limbah kalau di sini di TPS ini nih, itu ada limbah dari sampah basah dan limbah dari sampah kering. Itu karakternya aja udah berbeda. Kurang lebih seperti itu. Ingat APD-nya harus lengkap. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat karena namanya juga udah judulnya limbah berbahaya dan beracun LB3. Ya udah. Jadi kalian tahu itu potensinya, kalian harus mengamankan diri seaman-amannya dengan menggunakan APD. Terima kasih.